HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur bagimu Tuhan Allah Bapa kami atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang satu hari ini. Engkau memberkati kami dari pagi hari, siang hingga malam ini. Kami boleh melakukan segala pekerjaan aktivitas kami. Engkau memberkati kehidupan kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Ketika kami mau beristirahat di tempat tidur kami mau bersekutu dengan Engkau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Allah Bapa, berikan hikmat pengetahuan agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan mengerti serta melakukannya dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Ayub 2 ayat 11 hingga ayat 13 dan ayat pembimbing renungan ayat 13. Begini firman Tuhan. Lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah penghiburan tanpa kata-kata. Sahabat renungan malam Shalom, Ayub sebagai orang yang merasakan kegetiran hidup yang mungkin tidak pernah dialami atau dihadapi seorang manusia. Kita tahu begitu pahit yang ia alami, ia sangat menderita kesakitan dalam keadaannya. Tidak hanya menderita karena kehilangan harta, tetapi dia juga menderita akan kelemahan fisiknya. Ayub yang dulunya kaya raya, sehat, dan mempunyai banyak hal, tetapi suatu kali akan berubah. Ia menjadi berpenyakitan, penyakit kulitnya menjadi rusak sehingga tidak dapat dikenali lagi. Ayub juga menjadi miskin karena kehilangan segala sesuatu, kehilangan harta, bahkan kehilangan anak-anaknya. Dia tidak memiliki anak-anak lagi dalam hidupnya. Banyak orang juga turut meratapi penderitaan yang dialaminya. Dan ada pula yang memberi asumsi buruk mengapa Ayub mengalami semuanya itu, termasuk istrinya. Namun ia memiliki kepercayaan yang teguh yang tiada taranya kepada Tuhan. Ayub adalah seorang yang takut dan taat kepada Tuhan dan menjalani hidupnya saleh seturut dengan kehendak Tuhan. Ayub juga seorang yang beriman, yang tidak melakukan dosa dalam penderitaannya. Sahabat renungan malam Shalom, renungan ini menceritakan ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala sesuatu yang terjadi kepada Ayub, malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka sahabat Ayub dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur Ayub. Ayub beruntung karena ia memiliki 3 sahabat istimewa, Elifas, Bildad, dan Zofar. Ketiganya datang dari jauh untuk menunjukkan dukungan kepada Ayub, memberikan semangat kepada Ayub.
Mereka menangis bersama dan berkabung bersama. Mereka duduk di tanah bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam, tanpa berkata-kata, tanpa mengucapkan kata sepatah kata pun, karena mereka menyadari betapa berat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Mereka sungguh mengerti bahwa yang Ayub butuhkan pada saat itu bukanlah kata-kata nasihat, bukanlah seruan pertobatan, juga bukan petuah yang manis atau tuduhan bersalah terhadap Ayub. Ayub justru lebih membutuhkan ungkapan rasa empati dari sahabatnya melalui kehadiran mereka di sisinya, walau tanpa kata-kata. Sahabat renungan malam Shalom, dalam keadaan susah, terpuruk, berduka, atau boleh dikatakan berada pada titik terendah, seseorang butuh topangan, membutuhkan semangat dan penghiburan. Penghiburan kepada orang yang berduka tidak selalu harus dengan kata-kata, tidak harus dengan ungkapan, kalimat yang diutarakan, akan tetapi semangat atau topangan atau penghiburan yang diperlukan adalah sebuah pelukan, tepukan di bahu, genggaman tangan yang erat, dan duduk diam di dekatnya untuk beberapa waktu. Kadang jauh lebih berarti daripada kata-kata yang disampaikan. Lalu bagaimana dengan kita pada saat kita memberikan semangat, topangan kepada orang-orang yang menghadapi kedukaan, yang membutuhkan penghiburan serta kekuatan? Adakah kita memiliki sahabat-sahabat yang sedemikian dekatnya, yang peduli kepada kita dan memahami keadaan kita? Sebaliknya, apakah kita juga telah menunjukkan diri sebagai sahabat sejati yang selalu ada ketika ada teman atau saudara kita berduka dan menderita, bukan hanya ketika mereka senang dan dalam keadaan kesukaan? Apakah kita mampu memberikan semangat seperti ketiga sahabat Ayub? Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Betapa mengharukan rasa empati yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Ayub. Sebagai sahabat, mereka datang tidak hanya di kala suka, tetapi juga dalam keadaan duka. Kiranya kehadiran kita juga kepada teman-teman atau sahabat-sahabat kita, atau kepada siapapun juga yang membutuhkan topangan dan penguatan, kita turut memberikan sikap empati, sikap yang peduli kepada mereka. Mari terus berbuat dan belajar berempati kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah buat firman renungan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memiliki rasa empati, peduli kepada setiap orang yang memerlukan, yang membutuhkan penghiburan topangan dikala orang lain saudara kami menghadapi kedukaan. Kehadiran kami tidak hanya dikala suka, tetapi dalam keadaan apapun, Engkau pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, memberikan penguatan, penghiburan, topangan semangat kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Allah Bapa, pada malam ini kami mau beristirahat, tidur di tempat tidur kami masing-masing.
Berkati kami sepanjang malam ini, jaga tubuh, jiwa, dan roh kami, dan bangunkan kami di esok pagi Tuhan, untuk kami boleh melakukan segala pekerjaan, tanggung jawab kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.